Shalom semuanya, mari kita mendeklarasikan arti Pentakosta ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita membaca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, dan akan menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Hits. Shalom Infinitins. Wah, gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga pada sehat-sehat aja ya. Nah, seperti biasa aku mau ngasih pengumuman nih teman-teman. Yang pertama, ibadah akan tetap diadakan pada minggu depan tanggal 23 Mei jam 11.30 di YouTube channelnya It's. Yang kedua, untuk teman-teman yang rindu didoakan bisa langsung ke Instagram Infinitins lalu mengisi question box yang teman-teman ingin didoakan. Yang ketiga, untuk teman-teman yang ingin memberi persembahan bisa langsung ke nomor rekening di bawah ini atau scan QR code atau langsung datang ke KPL 51. Sekian pengumuman dari aku.
Terima kasih, selamat beribadah. Bye-bye. Shalom, ini waktunya kita untuk berdoa. Adik-adik yang di rumah saya undang sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan hari ini. Kami tahu ini waktu yang ajaib ya Tuhan. Sebab apabila kami ada hari ini, itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena rencana-Mu masih ada atas hidup kami. Itu sebabkah kami bersyukur Bapa. Terima kasih buat kasih setia-Mu yang besar, yang tidak pernah Engkau ambil dari hidup kami. Kami bersyukur Tuhan kami ada di bangsa ini. Kami boleh lahir, besar, bahkan sampai hari ini. Itu sebabnya kami mau memberkati bangsa kami. Kami membawa Indonesia dalam tangan-Mu. Kami memberkati setiap pulau-pulau yang ada. Mulai dari Aceh sampai Papua ya Tuhan. Kami memberkati pemerintahan kami, Bapak Joko Widodo dan wakilnya Bapak Mahrud Amin. Kami memberkati setiap Tuhan, menteri yang ada ya Tuhan. Kami memberkati anggota DPR, MPR. Kami memberkati TNI dan Polri, bahkan pemerintahan yang ada di daerah, para gubernur yang ada ya Tuhan, bupati, wali kota sampai camat, bahkan Tuhan, lurah, kepala desa, bahkan RT RW, semua pemerintah yang ada di bangsa kami. Kami lepaskan berkat atas mereka. Biarlah roh takut akan Tuhan turun atas mereka di dalam nama Yesus, supaya mereka boleh memerintah dengan takut akan Tuhan. Roh-Mu yang kudus melanda mereka ya Tuhan. Berikan hikmat kepada pemerintah kami, khususnya untuk penanganan COVID ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar dari bangsa ini ada begitu banyak tenaga ahli ya Tuhan, khususnya di medis ya Tuhan. Biar ditemukan satu vaksin yang bisa dipakai, sehingga Indonesia boleh bebas dari corona, bebas dari COVID-19 ya Tuhan. Biar kuasa hadirat-Mu ya Tuhan memenuhi bangsa kami. Kami tahu kuasa-Mu nyata ya Tuhan. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Bahkan firman-Mu berkata bahwa oleh bilur-bilur-Mu kami menjadi sembuh. Mengalirlah kuasa kesembuhan atas mereka yang terpapar COVID-19 ya Tuhan. Baik mereka yang mengenal Tuhan, baik mereka yang belum mengenal Engkau. Supaya Indonesia tahu bahwa ada Tuhan, ada Yesus atas Indonesia. Terima kasih Bapa. Kami lepaskan damai sejahtera atas Indonesia. Kami lepaskan pengenalan akan Tuhan atas bangsa kami. Biar di setiap daerah, di setiap pelosok, di setiap kota, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, buat pemimpin kami, pembina rohani kami, Bapak Niko ya Tuhan, dengan seluruh keluarganya, keempat wakilnya, dengan keluarga besar mereka, kami bawa di hadirat-Mu. Kami tahu ini era yang baru buat gereja-Mu ya Tuhan, khususnya Gatot Subroto. Kami tahu Tuhan, hamba-Mu ini Engkau sudah pilih, Engkau sudah panggil, sehingga menjadi pembawa pesan ya Tuhan. Oh, untuk Pentakosta yang ketiga ya Bapa, kebangkitan gereja Tuhan di Indonesia bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Api doa itu Tuhan, api Pentakosta kami lepaskan dalam nama Yesus. Diberkatilah Tuhan, diberkati Indonesia bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Turun juga kepada Gembala Rayon kami Bapak Budi Sastra. Tuhan pakai hamba-Mu ini dengan semua tim yang ada. Engkau memberkati, Engkau memampukan mereka. Oh, pakai lebih lagi biar pengurapan yang dahsyat turun atas gembala kami ya Tuhan. Juga gembala kami di tempat ini Ibu Susi dengan kedua anak, kedua menantunya, keempat cucunya kami bawa di hadirat-Mu. Biar kasih-Mu mengalir atas mereka, memampukan Ibu gembala kami ini Tuhan untuk menggembalakan umat-Mu di GBI Pangkalan Jati. Juga kedua wakilnya ya Tuhan, Bapak Yakub Juki dengan keluarga, Bapak Jeffrey Ungo dengan keluarga,
kami taruh di tangan-Mu. Bahkan setiap kepala-kepala bidang, setiap pemimpin-pemimpin di gereja kami berkata diberkatilah ya Tuhan, diberkatilah di dalam nama Yesus. Biar perlindungan-Mu turun atas mereka, turun kepada semua gembala-gembala kuli yang ada ya Tuhan. Supaya tidak seorang pun yang menjadi kecewa, tapi semua ada dalam anugerah-Mu, semua ada dalam perlindungan-Mu. Diberkati di dalam nama Yesus. Turun kepada jemaat GBI Palangkalan Jati. Kami berdoa juga Tuhan buat mereka mungkin yang sakit. Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan. Mereka yang berbeban berat, kami tahu Tuhan jawaban. Mereka yang kehilangan pekerjaan, Tuhan lawat mereka. Tuhan lawat ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk khususnya Tuhan di ibadah ini Bapa. Biar lewat ibadah ini ada hadirat-Mu yang menjangkau anak-anak kami Tuhan. Satu generasi yang baru akan lahir dalam nama Yesus. Generasi Yeremia yang akan membawa lawatan. Generasi yang cinta mati-matian kepada Tuhan. Generasi yang berbeda yang tidak kompromi terhadap dosa. Ada di Pangkalan Jati ya Tuhan. Kau akan pakai mereka menjadi alat di tangan-Mu untuk membawa kegerakan di bangsa ini, membawa kegerakan di generasi mereka, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Kami lepaskan berkat buat mereka, ada kebangkitan atas mereka dalam nama Yesus. Teristimewa anak-anak kami Tuhan. Oh, firman-Mu di dalam Yoel 2 berkata bahwa hari-hari terakhir Engkau mencurahkan Roh-Mu atas laki-laki dan atas perempuan ya Tuhan. Atas anak-anak kami ya Bapa, biar kepenuhan Roh turun atas mereka. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus di hari-hari terakhir ini. Mereka kuat oleh karena Engkau ya Tuhan. Mereka akan hidup berbeda, mereka akan menjadi berkat di sekolah, di tempat mereka berkuliah ya Tuhan. Mereka akan menjadi terang, menjadi garam, bahkan menjadi dampak ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami memberkati kota kami, kota Depok. Kami memberkati kota kami Cinere. Kami memberkati Jakarta Selatan. Oh, diberkatilah di dalam nama Yesus. Kiranya damai Kristus memerintah atas kota kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ibadah ini ya Tuhan, ibadah ini kami taruh di tangan-Mu. Bukan ibadah yang biasa Tuhan, tapi lewat ibadah ini ada lawatan Tuhan. Ada banyak orang yang dilawat Tuhan. Ada banyak orang yang dipulihkan Tuhan. Apabila mereka ya Tuhan mungkin terluka terhadap kami orang tua. Terluka ya Tuhan, kami berdoa. Kami berdiri Tuhan buat generasi ini. Turunlah belas kasihan-Mu ya Tuhan. Turunlah kuasa pengampunan-Mu. Turunlah kasih-Mu ya Tuhan. Memulihkan setiap luka di hati anak-anak kami. Memulihkan ya Tuhan. Mungkin ada di antara kami orang tua yang tidak bertanggung jawab. Bahkan membiarkan anaknya. Tapi hari ini kami berdiri buat mereka ya Tuhan. Kami memohon pengampunan-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Biar anak-anak kami boleh dipulihkan. Generasi ini boleh dipulihkan ya Tuhan. Shalom Infinitins, apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Dimanapun teman-teman berada, mari kita siapkan hati kita siapkan tubuh jiwa roh kita mau sama-sama memuji Tuhan. Amin. Sebelum kita beribadah, kita mau bersatu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat siang yang indah ini Tuhan. Kalau kami boleh berkumpul beribadah Tuhan. Biar Engkau yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Biar ada sukacita yang melimpah. Ajar kami untuk berdiam di dekat di hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sama-sama kita memuji Tuhan, amin. Biarlah kita semua hari-hari ini banyak berdiam diri di kaki Tuhan dan merasakan kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kita, amin. Ajarku berdiam
sama-sama katakan. Hidupku hanya untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Mari sama-sama teman-teman kita nyanyikan lagu ini dengan penuh dengan sukacita. Sama-sama katakan. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling temukan cinta-Mu. Di sana ku menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Hadir-Mu, oh ini rindu kami Tuhan. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanya untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Teman-teman boleh lambaikan tangannya. Hidupku hanya untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajar kami Tuhan, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajar kami Tuhan, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah dalam anugerah. Hatiku milik-Mu Tuhan, indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Lebih lagi kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Sama-sama angkat pujian ini dengan segenap hatimu. Dalam rembulan dan cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, aku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Dia ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah dalam anugerah. Hatiku milik-Mu Tuhan, indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Biarlah pujian ini jadi iman setiap kita, amin. Haleluya. Sama-sama katakan. Dalam rembulan dan
wajah berseri. Telah ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Sama-sama katakan. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tertulis indah dalam anugerah. Hatiku milik-Mu Tuhan. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru. Bahagiaku mengenal. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tertulis indah dalam anugerah. Hatiku milik-Mu Tuhan. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru. Bahagiaku mengenal-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari teman-teman kita angkat sembah kita. Oh, terima kasih Tuhan. Ajar kami berdiam diri di hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Oh, sungguh kami terkagum akan kasih-Mu yang begitu indah buat setiap kami. Oh, mari teman-teman angkat kedua tanganmu. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah dalam anugerah. Hatiku milik-Mu Tuhan. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru. Bahagiaku mengenal-Mu. Lebih lagi katakan. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah dalam anugerah. Hatiku milik ini Tuhan kami. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru. Bahagiaku mengenal-Mu. Lebih lagi teman-teman katakan. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah dalam anugerah. Hatiku milik-Mu Tuhan. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru. Bahagiaku mengenal-Mu. Bahagia kami Tuhan.
bahagiaku mengenalmu. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya Tuhan, sungguh kami bahagia, kami punya Allah seperti-Mu. Oh, mari teman-teman kita angkat ucapan syukur kita sama Tuhan, karena Tuhan begitu baik buat kita semua. Biar kita semua boleh merasakan kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kita. Biarlah hari-hari ini Tuhan kami boleh percaya akan kasih-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau begitu mengasihi anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, sehingga kami boleh kagum, sehingga kami boleh bahagia bersama dengan-Mu Tuhan. Biarlah kami terus lebih lagi percaya akan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Presence, I am whole. Lord, I want to walk with you. Hold me close in your arms. Lord, I want to be with you in your presence. Surrender to your place. You are there in all my struggles. Lord, I trust in you. Mari teman-teman katakan pujian ini dengan segenap hatimu. Lord, I offer you my life. I want to be with you in your presence. I am whole. Angkat kedua tanganmu. I will trust in you. I will trust in you. I believe
were there in all my struggles. Lord, I trust in you. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. Be the reason I live. Fulfill your purpose in my life. Lord, I trust in you. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plans. You were there in all my struggles. Lord, I trust in you. Oh, kami percaya Tuhan akan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan yang kami percayakan hidup kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Kami percayakan hidup kami hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang setia buat setiap kami Tuhan. Teman-teman, mungkin kita semua boleh ngalami semua masalah. Mungkin bukan hanya kalian doang. Mungkin aku pribadi pun juga pernah mengalami masalah. Tapi ada satu firman yang menguatkan di Matius 21 ayat 22. Dan apapun yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Kita boleh percaya bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita semua. Siapa teman-teman yang percaya bahwa Tuhan ada buat setiap masalahmu. Tuhan ada buat setiap penyakitmu. Tuhan ada buat setiap apapun dalam kehidupanmu. Mari sama-sama kita serahkan hidup kita sama Tuhan. Mari sama-sama kita percayakan hidup kita sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percayakan hidup kami. Sama-sama katakan, I will trust in you. I will trust in you. Lebih lagi katakan, I will trust in you. I will trust in you. I believe in you. Yes, Lord. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plan.
Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of, lebih lagi katakan, God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Mari tepuk tangan. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Lebih lagi katakan, I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau boleh ada di setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, biar Engkau terus bersama dengan kami Tuhan. Karena kami mau percayakan hidup kami sama Engkau Tuhan. Karena kami mau percaya sama Engkau Tuhan. Kalau Engkau akan pegang masa depan kami Tuhan. Kalau Engkau akan pegang masa muda kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kita Tuhan, untuk menerima firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu Tuhan, buat sukacita-Mu Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, generasi muda yang diberkati Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kalau kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan pesan Tuhan untuk anak-anak Tuhan, terima kasih untuk panitia, untuk pengurus khususnya di AIDS. Baik, tema yang akan saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini adalah mengenai warisan bagi anak yang akil balik. Memang kita berbicara tentang keluarga, ya. Oleh sebab itu saya mempersiapkan
presentasi yang bisa kita lihat bersama-sama. Saya rindu kita semua mengerti apa yang menjadi warisan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dalam keluarga, juga dalam kehidupan kita untuk masa depan kita. Ya, tak ada lagi perhambaan. Kita bisa membukanya dalam Galatia 4 ayat 1 sampai 11. Kita akan baca bersama-sama, tidak lama. Yang pertama, yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Baik, kita akan menggali lebih dalam tentang firman Tuhan ini. Mari kita buka slide berikutnya. Kita bisa melihat di situ sebagai gambar atau image tentang keluarga. Idealnya keluarga, ada ayah, ada ibu, ada anak. Dan semua keluarga mengharapkan adalah keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang diberkati, yang memiliki keharmonisan. Ya, tentunya kalau dari image itu kita bisa melihat ada kakek dan neneknya di sana. Kakek dan neneknya ini tentunya memiliki anak, kemudian anak ini memiliki keluarga dan memiliki anak kemudian. Ya, itu keluarga yang ideal. Ya, itu yang ideal dan itu yang Tuhan maksud, itu yang Tuhan rencanakan sebenarnya dalam hidup kita, anak-anak Tuhan. Kita masuk ke slide berikutnya. Baik. Kategori usia menurut WHO. Ya, badan organisasi yang diakui oleh dunia. Bayi atau infants dari usia 0 sampai 1 tahun. Anak-anak atau children 2 sampai 10 tahun. Remaja usia 11 sampai 19 tahun. Kemudian dewasa usia 20 sampai 60 tahun. Lanjut usia atau elderly di atas 60 tahun. Nah, saya percaya yang hadir pada saat ibadah ini, pada kesempatan ini, tentunya adalah anak-anak, remaja dan anak muda, dan mungkin juga didengarkan, disaksikan, diikuti oleh orang tua. Jadi firman Tuhan ini memang diarahkan kepada keluarga. Ada anak, ada orang tua di dalamnya. Ya, jadi firman Tuhan selalu untuk semua usia. Ini batasan. Pada usia berapa anak-anak yang ada menyaksikan tayangan ini sekarang? Apakah di usia 11 sampai 19 atau di atasnya? Kalau menurut kategori ini dewasa dari 20 sampai 60 berarti saya juga masih usia dewasa. Ya, karena saya belum sampai 60. Ya, jadi artinya saya juga masih ada semangat sebagai orang dewasa ingin menyampaikan sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup saya untuk saya sampaikan kepada anak-anak saya. Saya bisa katakan kalau usia
19-20 itu berarti kisaran anak saya. Karena anak saya yang besar usianya sudah 21 tahun. Jadi 21 tahun ke bawah bisa saya panggil sebagai anak. Ya, oke, kita lanjut. Warisan bagi anak yang akil balik. Ya, kita akan garis bawahi di sini. Ya, dalam Galatia 4 ayat 1, yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, sungguh pun ia adalah Tuhan dari segala sesuatu. Kita pindah ke slide berikutnya. Apa yang dimaksud dengan warisan? Ya, tentunya bukan bahasa yang baru kita dengar, tentunya anak-anak juga mungkin sudah pernah dengar. Nah, kita akan gali. Warisan adalah harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris. Ya. Yang kedua, ahli waris adalah anak atau istri atau kerabat atau orang dekat. Itu menurut Kamus Bahasa Indonesia. Namun dalam hal rohani, ahli waris adalah anak yang sudah akil balik. Itu yang ayat yang tadi, yang di atas. Jadi, ahli waris kalau dalam hal rohani tidak bisa kepada orang dekat atau kerabat. Ya, adalah anak. Ya, karena kita semua, walaupun om, bisa saya bilang bahwa om sudah tua, sudah punya anak, tetapi saya juga masih merasa anak. Saya juga masih anak. Anak siapa? Anak Bapa di surga. Amin. Jadi kita sama-sama anak sebenarnya. Tapi beda usia. Oke. Jadi kami juga bisa memahami apa yang dialami oleh anak-anak. Karena kami juga pernah anak-anak tentunya. Oke. Kemudian kita lanjut. Sesuatu yang diwariskan seperti harta, nama baik, harta pusaka, dan lain-lain. Ingat, ini berbicara tentang hal yang ada di dunia ini. Tetapi harta yang tak ternilai adalah sebenarnya keselamatan di dalam Yesus Kristus. Amin. Jadi jangan ada yang minder. Aku nggak punya orang tua yang seperti dia, seperti teman saya kan punya ini, punya itu. Nggak usah. Nggak perlu minder, nggak perlu membanding-bandingkan. Tidak, bukan itu maksud Tuhan. Karena apa? Jikalau kamu sudah dalam Tuhan, sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka engkau sudah sungguhnya sudah menemukan harta yang tak ternilai. Apa? Keselamatan di dalam Yesus. Maka itu yang membuat kita hidup damai sejahtera, ada bahagia. Kita tidak mencari lagi damai yang lain. Amin. Jadi anak-anakku yang kukasihi, dengar ini. Om juga dulu gitu. Ya, mengalami tidak memiliki apa-apa, ada rasa minder. Tetapi ketika Tuhan memanggil, ketika firman Tuhan saya mengerti, oh betapa mulianya hidup bersama dengan Tuhan. Bandingkan dengan banyak generasi di luar sana yang tidak dalam Tuhan. Mungkin melimpah hartanya, mungkin banyak yang dia miliki, yang dia dapatkan warisan dari orang tuanya. Mungkin 7 turunan tidak habis-habis. Tapi lihat hidupnya tidak ada damai. Karena apa? Karena tidak ada Yesus, tidak ada keselamatan dalam hidupnya. Sehingga mencari. Dalam pencarian itu kadang ada yang bertemu, kadang ada yang salah jalan. Mungkin adik-adik baru dengar berita yang baru-baru ini hangat. Salah seorang public figure, tokoh terkenal, pendiri Microsoft yang begitu kaya raya. Di masa tuanya, akhirnya apa? Akhirnya berpisah dari istrinya. Memutuskan berpisah. Apa yang kurang? Dia sudah punya yayasan, dia sudah membantu orang-orang miskin di Ethiopia, di Afrika, di banyak belahan dunia. Dia sudah melakukan kebaikan demi kebaikan. Jikalau hanya melakukan kebaikan demi kebaikan, mungkin dia sudah melakukan lebih baik, lebih unggul dari orang-orang yang lain. Tapi lihat anak-anakku, sedikit waktu lagi, tapi sayang. Apa yang terjadi? Kita tidak menghendaki hal ini. Saya berdoa, keluarga demi keluarga yang ada di rumah, yang mendengarkan berita firman ini. Ingat, hanya Tuhan, hanya keselamatan dari Tuhan saja yang membawa kita kepada kekekalan. Tidak ada yang lain. Semua akan kita tinggalkan, tetapi kita akan menuju kepadanya. Ya, jadi kembali kepada kebenaran tadi, kepada firman Tuhan.
warisan hanya diberikan kepada anak-anak atau kepada anak yang akil balik. Apa artinya akil balik? Di sini dituliskan, menurut Kamus Bahasa Indonesia, akil balik adalah dewasa. Apa yang dimaksud dengan dewasa? Dewasa artinya sudah matang, bisa dipercaya, paham tanggung jawab dan kewajiban tanpa diingatkan. Ya, nggak perlu diingatkan, nggak perlu dipanggil. Untuk mandi nggak perlu disuruh-suruh, untuk makan nggak perlu disuruh-suruh. Saya bertanya dulu, anak-anak yang ada di sini masih dipanggil nggak sama maminya atau papinya? Ini waktunya makan, ini waktunya mandi. Kalau masih berubah ya. Kalau usia tadi sudah 11 ke atas, harusnya sudah bisa lebih mandiri, lebih dewasa. Ya, harus berubah. Oke, kita lanjut lagi. Buka slide berikutnya, ya. Galatia 4 ayat 2, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh bapaknya. Jadi kita lihat di sini, akil balik versus anak-anak. Ya. Akil balik sudah dewasa, tapi yang kanak-kanak itu belum dewasa. Kanak-kanak tidak berbeda dengan seorang hamba. Apa artinya? Tidak dapat menentukan keputusan sendiri. Kanak-kanak belum akil balik dan diperlukan perwalian. Ya, kanak-kanak masih dalam pengawasan. Itu sebabnya anak-anakku, anak-anak kami yang ada, yang menyaksikan ibadah ini atau mengikuti ibadah ini, jangan marah. Kalau orang tua sering menasihati, mengawasi gitu, bukan maksudnya jahat. Tidak, maksudnya itu untuk kebaikan, untuk masa depan anak-anak. Oke? Kemudian pengawasan oleh wali atau orang yang dipercayakan oleh bapaknya. Jadi bapak yang mempercayakan. Kemudian kanak-kanak ditentukan oleh bapaknya, artinya bapak bertanggung jawab menyediakan segala yang terbaik untuk anak-anaknya. Nah, ini masuk kepada kami dalam lingkup orang tua. Kami juga sebagai orang tua mungkin ada kesalahan. Pada kesempatan ini saya mewakili orang tua daripada anak-anak kami, anak-anak remaja, anak-anak AIDS, anak-anak muda yang ada yang menyaksikan tayangan ini. Saya mewakili orang tuamu, maafkan kami ya, maafkan kami. Sering kami salah, sering kami merasa lebih baik, lebih berpengalaman, maafkan kami. Lepaskan pengampunan ya, supaya kami juga di jamaah Tuhan, kami juga dipakai oleh Tuhan. Doa-doa kami juga tidak terhalang dan semua itu untuk kebaikan anak-anak kami yang ada. Ya, miliki damai sejahtera. Kalau ada pengampunan dalam keluarga, maka berkat Tuhan turun. Amin. Itu kata firman Tuhan. Kita lanjut. Kita sudah membaca tadi, sudah melihat bahwa bapak atau orang tua yang menyediakan bagi anak-anaknya. Apa yang Bapak sediakan untuk anak-anaknya? Kita melihat di tayangan itu dalam Yeremia 29 ayat 11 sampai 13 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ayat 13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menyanyikan aku dengan segenap hati. Ya, ini rencana Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada rancangan kecelakaan, tidak ada rancangan kebinasaan, yang adalah rancangan damai sejahtera. Amin. Demikian juga orang tua kepada anak-anaknya. Tidak pernah merancangkan yang tidak baik. Amin. Seperti Bapa kita di surga merancangkan yang baik bagi kita, bagi orang tua. Demikian juga kami kepada anak-anak kami merancangkan yang baik. Oleh sebab itu anak-anak, dengarkan, ikuti apa yang menjadi nasihat, arahan dari orang tuamu. Kami ini orang tua. Ya, kalau kami salah bisa ditegur. Karena apa? Yeremia ini juga menegur banyak orang. Nabi Yeremia. Ya, kita akan teruskan slide berikutnya. Siapa itu Yeremia?
Ya, Yeremia adalah anak imam dan dididik kelak menjadi imam, namun panggilan Tuhan dalam hidupnya menjadi nabi. Amin. Yeremia adalah anak seorang imam, dia sudah dididik hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan, kelak meneruskan pelayanan keimaman. Tetapi panggilan Tuhan dalam hidupnya bukan sebagai imam. Panggilan Tuhan dalam hidupnya adalah sebagai nabi. Tentunya sebagai nabi tidak enak, karena banyak nunjuk, banyak negor, ya, banyak berdoa tentunya, membangun keintiman dengan Tuhan. Ya, tadi sudah kita lihat di atas, tugas orang tua atau bapak rohani mempersiapkan pondasi yang benar kepada generasi muda, namun destiny mereka Tuhan yang menentukan. Amin. Ini tugas kami sebagai orang tua. Kami membangun pondasi kepada anak-anak, pondasi yang benar. Apa itu pondasi yang benar? Ya firman Tuhan tentunya. Bukan kekayaan, keberhasilan, bukan, firman Tuhan. Cintai Tuhan. Itu pondasi yang benar. Jangan lari dari tuntunan kebenaran firman Tuhan. Itu pondasi. Itu yang akan kami berikan sebagai dasar kehidupan. Nanti destininya bagaimana? Tuhan yang tentukan. Saya percaya di antara anak-anak muda yang ada sekarang ini, ada kelak menjadi pemimpin. Mungkin jadi gubernur, mungkin jadi camat, mungkin jadi pemimpin di bidang yang lain, pengusaha, penemu sesuatu di bidang industri, di bidang teknologi. Who knows? Siapa yang tahu? Kalau Tuhan sudah beracara, itu sebabnya percaya akan firman Tuhan. Amin. Kita lanjut. Generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Amin. Saya rasa ini sudah sering di tahun ini, bukan hanya di tahun ini, sudah beberapa tahun kita dengarkan. Ya, kita harus sepakat dengan ini. Jadi pada kesempatan ini, ya, suatu privilege, suatu kebanggaan jikalau anak-anak kami, anak-anak muda dipercaya Tuhan sebagai generasi Yeremia akan membawa lawatan. Amin. Akan menuai jiwa-jiwa. Di luar sana banyak orang yang belum mengerti, belum mengenal kebenaran. Belum tahu arah hidupnya. Mereka masih diombang-ambingkan zaman ini. Mereka masih larut dalam kehidupan dunia ini. Itu tugas kita, itu tugas kamu anak-anakku, anak-anak muda. Tugas kamu untuk membawa mereka datang kepada Tuhan. Amin. Tetapi harus penuh dengan Roh Kudus. Generasi Yeremia adalah generasi yang penuh semangat dan kreativitas. Ingat itu. Ya. Kalian penuh semangat dan kreativitas. Generasi Yeremia adalah pemimpin masa depan dalam semua bidang. Dalam semua bidang. Ya. Mungkin yang bisa saya tuliskan di sini bidang ekonomi, politik, industri, teknologi, multimedia, entertain, yang lain-lain. Anda itu yang menyaksikan tayangan ini. Ya, karena Anda sudah diurapi, sudah dipilih oleh Tuhan. Amin. Maka oleh itu semangat dan bangga. Kemudian ya, sebelum itu terjadi tentunya ada proses. Kita akan masuk dalam Galatia 4 ayat 3. Demikian pula kita selama kita belum akil balik, kita takluk kepada roh-roh dunia. Nah, ini permasalahannya. Janji Tuhan luar biasa bagi kita. Dalam proses perjalanan hidup kita seringkali kita mengalami masalah dan bagaimana reaksi kita. Apakah kita melewatinya sebagai pemenang atau sebagai orang yang kalah atau disebut dengan kata pecundang. Ya. Rintangan pasti ada, tantangan pasti ada. Tetapi jikalau kita di pihak yang benar, jikalau Tuhan berada di pihak kita sesuai dengan firman-Nya, maka kita akan keluar jadi pemenang. Ya, kita akan baca sekali lagi dalam Galatia 4 ayat 3. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Apa itu roh-roh dunia? Ya, definisi roh-roh dunia adalah roh-roh jahat dengan ranking yang paling bawah, tetapi memiliki kinerja yang paling maksimal karena mampu menyusup, mempengaruhi, dan mendikte hidup orang untuk kembali mengalami ikatan perbudakan atau kendali si jahat tanpa orang yang bersangkutan menyadari dirinya kembali hidup ke dalam keterikatan. Nah, ini anak-anakku,
Ini bukan hanya anak-anak saja, semua orang. Mau tua, mau sudah berumur, mau sudah berkeluarga, semua mengalami ini, proses ini. Karena apa? Karena sifatnya roh jahat itu menyusup, mempengaruhi, mendikte, kemudian mengikat tanpa disadari oleh orang yang bersangkutan. Itu sebabnya kita perlu nanti mengerti bagaimana mengatasinya. Amin. Kita nggak mau dong jadi pecundang. Kita sudah dengar tadi di depan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh harapan, yang gilang gemilang, dan untuk masa depan yang baik. Rancangan Tuhan untukmu adalah menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang yang diberkati oleh Tuhan. Kita nggak mau dong hilang, ditipu. Ya, oleh sebab itu kita perlu belajar bersama. Adik-adik harus banyak belajar. Om juga begitu dulu, banyak belajar, banyak menggali, sehingga semakin mengerti, semakin cinta Tuhan. Oke, saya lanjut. Definisi roh-roh dunia. Karena roh-roh dunia tersebut mempergunakan tipu daya, keagamaan atau aturan-aturan lain yang tidak tertulis. Seperti kultur atau budaya, tren, dan lain-lain. Seringkali juga mempergunakan pemikiran-pemikiran yang disamarkan. Ini disamarkan. Dibuat seperti seakan-akan datang dari diri orang itu sendiri, padahal bukan. Ya. Kita gali tentang kultur atau budaya. Kenapa? Ya, tidak semua tentunya, tapi ada dari budaya kita, dari kultur kita yang sering mengarah kepada penyembahan berhala atau roh-roh nenek moyang atau yang lain-lain. Ya, mungkin generasi anak muda sekarang ini sudah tidak seperti kami zaman dulu, karena kami berangkat generasi 30-40 tahun yang lalu, kami masih kuat dengan kultur. Tetapi setelah kami datang ke Jakarta, tentunya ada asimilasi sehingga kultur itu pelan demi pelan, sedikit demi sedikit dia mulai berubah. Tetapi yang lebih utama adalah setelah kita mengenal kebenaran, setelah kita mengerti firman Tuhan, maka semua kultur yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang mengarah kepada penyembahan berhala itu harus diputuskan. Amin. Kemudian yang kedua adalah tren. Nah ini yang kadang tren dalam arti negatif ya, bukan tren positif. Tren negatif sering membuat orang menyimpang, menjauh dari kebenaran dan menjauh dari pola hidup normal sebagai anak Tuhan. Ya, kalau kita tren yang, kalau mungkin tiap tahun itu ada tren yang muncul, seringkali itu dimulai oleh public figure atau entertainer. Muncul di media, muncul di televisi, muncul di media sosial. Oh tren sekarang begini. Padahal tren itu sudah enggak benar. Sudah enggak lazim, enggak layak. Nah tapi karena tren, anak-anak Tuhan juga bisa ikut terjebak di dalamnya. Ikutin tren. Melewati norma. Melewati normal. Ada yang sampai buka-bukaan, katanya ngikutin tren. Ada yang joget-joget enggak pantas, ngikutin tren. Halo, anak-anakku, hati-hati ya. Ya, pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Ya, hati-hati. Jadi bukan berarti nggak bisa bergaul, tapi selektif. Ya, tren yang negatif jangan diikuti, karena itu bukan habitat atau human nature kita. Apa itu human nature? Human nature adalah dalam hadirat Tuhan. Ya. Kita lihat di slide berikutnya. Roh-roh dunia akan mencuri berkat atau rancangan Bapa atau Tuhan yang Tuhan persiapkan kepada anak-anaknya. Ya, dalam 1 Korintus 6 ayat 12 dikatakan segala sesuatu halal bagiku tetapi bukan semuanya berguna. Ingat itu. Segala sesuatu halal bagiku tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Saya melihat ya, mungkin kita sama-sama tahu ketika kita melihat anak-anak sekolah minggu, anak-anak kecil masih banyak, masih muda untuk dibina, mungkin masih masih istilahnya gemes-gemesnya melihatnya. Tapi setelah masuk ke remaja, ke AIDS, kemudian ke youth, mereka sudah mulai menentukan arah langkahnya. Mulai ada di situ mulai ada perbedaan dan mulai ada pergolakan, ya.
mulai ada ngikutin, temanku begini, itu udah kuno. Masa dari kecil sampai dewasa di gereja terus, masa enggak ngelihat dunia luar? Nah ini yang kadang-kadang melirik keluar, melihat dunia luar yang tidak pantas kita ikuti, itu kalau diikuti itu yang menjadi jerat. Ya, karena sifatnya roh-roh dunia itu tadi samar, menyamarkan. Ya, jadi segala sesuatu halal bagiku tetapi bukan semuanya berguna. Ingat, yang tidak berguna tanggalkan. Yang tidak berguna putuskan. Segala sesuatu halal bagiku tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Jangan diperhamba. Ada orang kalau enggak buka media sosial 1 hari itu rasanya enggak enak gitu. Kalau enggak mainannya enggak disentuh kayaknya enggak. Nah ini udah keterikatan ya. Jadi pelan-pelan itu akan menarik kalau kita enggak segera putuskan. Kita yang harus menguasai. Karena apa? Karena Tuhan memberikan kemampuan bagi kita untuk mengalahkan roh-roh dunia itu. Dalam Matius 26 ayat 41 dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah ingat ini, awalnya roh kita memang cinta Tuhan. Awalnya kita senang memuji Tuhan, senang ibadah, senang melayani. Tetapi karena kita ikuti tadi yang samar-samar itu, ya karena kita ikuti, ya daging kita keseret. Karena kita mulai cinta yang lain. Ya, lanjut. Bagaimana mengalahkan roh-roh dunia? Ini tentunya yang kita harapkan. Galatia 4 ayat 5 berkata, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Siapa di sini yang mau jadi anak? Anak Tuhan Yesus tentunya. Ya, anak Tuhan Yesus. Amin. Jadi anak-anakku, kalian adalah anak-anak Tuhan Yesus. Ingat itu, kalian adalah anak-anak Tuhan Yesus. Sampai kapanpun, asalkan engkau tidak menolak dia, engkau adalah anak-anak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingat, sudah mati, sudah disalib, darahnya tercurah, kita ditebus, diampuni dosa kita, pelanggaran kita sudah disucikan, dan oleh darah Yesus, kita layak disebut sebagai anak. Galatia 4 ayat 6 berkata, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya, roh siapa? Roh Kristus ke dalam hati kita. Ya, pegang hatimu. Pegang hatimu. Ayo bersama dengan saya katakan, di dalam hatiku ada roh Kristus. Di dalam hatiku ada roh Allah. Ya. Jamaah, sentuh hatimu. Yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Sesungguhnya dialah Bapa kita. Karena dia yang berlimpah, dia yang maha tahu, dia yang merancangkan sesuatu yang terbaik bagi kita. Bapa di dunia bisa terbatas, boleh salah, boleh keliru, boleh mungkin mengecewakan. Tetapi Bapa di surga tidak pernah mengecewakan. Amin. Lanjut. Ya, bagaimana mengalahkan roh-roh dunia? Memiliki kepenuhan Roh Kudus. Ya, saya bisa bertanya di sini, anak-anak muda, generasi muda, siapa di sini yang sudah dipenuhi Roh Kudus? Boleh angkat tanganmu. Siapa di sini yang sudah berbahasa roh? Sebagai tanda awal bahwa kamu sudah dipenuhi Roh Kudus. Kalau belum minta, firman Tuhan katakan minta. Bahwa itulah karunia yang membantu kita. Ya, minta. Kemudian kembali kepada human nature dalam hadirat Tuhan. Human nature kita adalah dalam hadirat Tuhan. Kalau kita sudah di dalam Tuhan, asing rasanya kalau kita berada di dunia lain. Enggak pantas rasanya kalau kita berada di nightclub. Karena apa? Kita bukan di situ. Human nature kita. Kita adanya bersama dengan Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Pergaulan kita pun dalam sekolah, dalam kuliah, kita akan berbeda. Kita akan membawa sesuatu pengaruh yang baik. Bukan mengikuti dunia, tidak. Justru kita yang akan membawa orang-orang di sana, mereka mengenal Tuhan. Ya, generasi Yeremia. Kemudian Mazmur 2 ayat 7 berkata, aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Oleh sebab itu anak-anak, firman Tuhan berkata, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini.
Ingat, engkau sudah Tuhan, engkau berharga di mata Tuhan. Masa depan yang penuh harapan ada di dalammu sudah Tuhan taruhkan. Oleh sebab itu, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Ya. Berikutnya, bagaimana kita mengalahkan roh-roh dunia? Kita harus menjagai level kepenuhan Roh Kudus. Bila kamu masih anak muda, ini pesan saya, pesan Om. Bila kamu masih anak muda, sebaiknya cinta pertamamu adalah Tuhan Yesus. Dan tetap Dia yang terutama. Amin. Jangan cari cinta yang lain dulu. Kejar dulu Tuhan Yesus. Karena Dia yang setia, yang lain itu bisa mengecewakan. Kamu cinta sama si A, si B gitu. Besok dia ada lagi yang ngelirik, bisa dia beralih. Tetapi kalau kamu cinta kepada Tuhan Yesus, dia tidak akan pindah, tidak akan bergeser. Amin. Ya, ini kesaksian Om. Om dulu mencari cinta Yesus setelah dipanggil oleh Tuhan. Dari kecil sudah Kristen tentunya. Tetapi menginjak usia remaja, ketika di usia SMA atau STM pada itu, waktu itu, Om itu bersyukur sekali dikenalkan dengan kebenaran. Mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Akhirnya apa? Yang saya dapatkan, saya temukan adalah cinta Tuhan Yesus yang abadi, yang luar biasa. Dan tidak ada duanya. Amin. Tidak ada taranya. Manusia boleh mengecewakan, tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Oleh sebab itu, pesan saya sekali lagi, bila kamu masih muda, sebaiknya cinta pertamamu adalah Tuhan Yesus. Dan tetap Dia yang terutama. Amin. Mau setuju? Ya. Maka yang lainnya akan ditambahkan, akan mengikuti. Kemudian pesan Om yang kedua lagi, kapan kamu jatuh cinta dengan Tuhan Yesus? Akankah kamu mengecewakan Dia? Ya. Ngomong cinta mudah. Tetapi apakah benar itu dari hati? Apakah engkau akan mengecewakan Tuhan Yesus yang kamu cintai demi apapun? Pesan saya jangan. Kembalilah kepada cinta mula-mulamu. Jikalau engkau sudah pernah merasakan cinta Yesus, engkau sudah pernah dilawat oleh Roh Kudus, kembalilah. Jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Karena Dialah yang abadi. Amin. Dia yang mulia. Pada kesempatan siang hari ini, saya bersyukur bahwa firman ini, firman yang disampaikan ini, saya percaya akan mendarat di hati yang subur. Tuhan akan memberkati anak-anakku. Tuhan akan memberkati semua anak-anak yang mendengar. Dan juga tentunya kami orang tua yang mendengarkan firman, pemberitaan firman pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita angkat tangan kita. Turunlah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita, bimbingan, penyertaan, penghiburan daripada Allah Roh Kudus yang memimpin kita mulai daripada hari ini sampai Maranatha. Semua yang diberkati oleh Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin. Nah, gimana nih teman-teman firmannya tadi? Semoga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Nah, aku mau ngulangin lagi nih pengumumannya. Yang pertama, minggu depan tetap ada ibadah tanggal 23 Mei jam 11.30 di YouTube channelnya It's. Yang kedua, untuk teman-teman yang rindu didoakan bisa langsung ke Instagramnya It's dan ngisi question box yang ada di situ. Yang terakhir, untuk teman-teman yang ingin memberi persembahan, bisa langsung ke rekening di bawah ini atau scan QR code atau langsung datang ke KPL 51. Dan itu aja pengumuman dari aku dan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.